Kami dari kelompok 5 kelas A Indralaya yang beranggotakan saya Rahman Kitasari, Saya Regi Rizka Wahyuni. Saya Nabila Maharani. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai katabolisme asam amino. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Alat yang digunakan laptop dan handphone. Bahan yang digunakan tahu, telur, dan tomat. Prosedur proyek 1. Mempelajari dan memahami pokok bahasan mengenai katabolisme asam amino. 2. Menentukan objek yang akan diamati sesuai dengan katabolisme asam amino. 3. Perekaman video dimulai dari pembukaan, penjelasan materi, hingga penutup. 4. Pengeditan video hingga selesai. Ringkasan materi. Protein merupakan makromolekul yang paling berlimpah di dalam sel dan menyusun lebih dari setengah berat kering pada hampir semua organisme. Protein terdiri dari polipeptida yang mempunyai rantai yang amat panjang, tersusun atas banyak unit asam amino. Protein sangat besar perannya dalam proses metabolisme tubuh, terutama dalam pembentukan sel-sel baru untuk menggantikan sel yang rusak. 1. Pengertian asam amino. Katabolisme adalah proses alami di dalam tubuh untuk menghasilkan energi. Proses ini memungkinkan tubuh untuk bergerak dan menjalani aktivitas sehari-hari. Asam amino adalah unit pembangun protein makhluk hidup. Unit pembangun protein makhluk hidup berjumlah 20 jenis asam amino melalui ikatan peptida. Asam amino merupakan bagian struktur protein dan menentukan banyak sifat yang penting. Hal yang paling istimewa adalah bagaimana sel dapat merangkai ke-20 asam amino tersebut dalam berbagai kombinasi dan urutan menghasilkan peptida dan protein yang mempunyai aktivitas yang berbeda. 2. Bahan makanan yang mengandung asam amino. Dalam 100 gram tahu dapat mengandung 8 gram protein yang baik untuk asupan harian. Walaupun masuk ke dalam kategori produk nabati, asam amino esensial yang terkandung pada tahu setara dengan daging. Setidaknya ada 9 asam amino esensial. Pada 100 gram telur utuh mengandung kurang lebih sebanyak 12 gram. Sedangkan pada 100 gram kuning telur mengandung 15 gram protein dan hanya 10 gram protein yang terdapat pada 100 gram putih telur. Tomat merupakan buah yang memiliki warna merah menarik serta kaya akan kandungan vitamin seperti vitamin C. Tiap 100 gram tomat mengandung kalori sebanyak 20 kalori dan protein sebanyak 1 gram. Proses katabolisme asam amino pada makhluk hidup. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus asam amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin: asetil-CoA, asetil-CoA, pirufat, alfa-ketoglutarate, 146 suksinil KOA, fumarat, atau oksaloasetat. Tergantung pada kebutuhan metabolisme hewan saat ini. Molekul-molekul ini digunakan untuk mensintesis asam lemak atau glukasa atau untuk menghasilkan energi. Asam amino terdegradasi menjadi asetil KOA atau asetoasetil KOA disebut ketogenik karena dapat diubah menjadi asam lemak atau badan keton. Kerangka karbon dari asam amino glukogenik yang didegradasi menjadi pirufat atau zat antara siklus asam sitrat kemudian dapat digunakan dalam gluconeogenesis. 4. Pada keadaan seperti apa asam amino dikatabolisme oleh makhluk hidup? Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain, karbohidrat dan protein. Tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti karbohidrat dan lipid, asam amino memerlukan pelepasan gugus amin atau transaminasi dan deaminasi oksidatif, yaitu tahap awal katabolisme asam amino. Gugus amin ini kemudian dibuang karena bersifat toksik bagi tubuh. 5. Kelainan dalam metabolisme katabolisme asam amino.
Cacat dalam katabolisme asam amino adalah salah satu penyakit genetik pertama yang diakui dan diselidiki oleh para ilmuwan medis. Kesalahan metabolisme bawaan ini dihasilkan dari mutasi atau perubahan permanen dalam informasi genetik, yaitu struktur DNA. Paling umum pada penyakit genetik yang berhubungan dengan metabolisme asam amino, gen yang rusak mengkode suatu enzim. Penyumbatan metabolik yang dihasilkan dari defisit tersebut mengganggu proses seluler dan organisme yang biasanya sangat terkoordinasi, menghasilkan jumlah dan atau jenis metabolit yang abnormal. Karena metabolit ini atau konsentrasinya yang meningkat, seringkali beracun, kerusakan permanen, atau kematian terjadi kemudian. Kesimpulan, asam amino adalah unit pembangun protein makhluk hidup. Unit pembangun protein makhluk hidup berjumlah 20 jenis asam amino melalui ikatan peptida. Bahan pangan yang mengandung asam amino diantaranya yaitu tahu, telur, dan tomat. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kekurangan sumber energi lain, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Cacat dalam katabolisme asam amino adalah salah satu penyakit genetik. Kesalahan metabolisme bawaan ini dihasilkan oleh mutasi atau perubahan permanen dalam informasi genetik, yaitu struktur DNA. Sekian dari kami, selamat menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.